Kembali di Fakta 62, di tengah tugasnya mengabdi pada negara, sosok polisi satu ini menginspirasi membuka sekolah non-formal bagi mereka yang tak tersentuh pendidikan atas alasan biaya. Berikut kisahnya dalam Fakta Baik. People, siapa yang sangka bahwa di tengah-tengah tempat pembuangan sampah yang mayoritas dihuni oleh keluarga pemulung, berdiri tempat belajar gratis untuk siapa saja yang ingin datang ke sini. Yang menginisiasi adalah seorang abdi negara, namanya Pak Agus, yang memang tergerak hatinya untuk peduli dengan kondisi anak-anak di sekitar sini. Seperti inilah keseharian Aibtu Agus Rianto, anggota Polsek Kembangan, Jakarta Barat, yang bertugas sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas. Tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama istri dan putrinya. Aibtu Agus selalu hadirkan waktu bersama keluarga sebelum tunaikan tugas negara. "25 tahun sudah mengabdi sebagai anggota Polri. Baru 5 tahun terakhir, Aibtu Agus ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas, polisi yang dekat dan menyatu dengan masyarakat. Dengarkan aduan, hadir sebagai penengah masalah, juga dengarkan keluh kesah warga, termasuk keresahan warga soal tempat menggantungkan asa. Oh ya, selamat siang. Di antaranya yang ia terus kerjakan hingga kini, tempat belajar gratis di tengah tempat pembuangan sampah yang kumuh di bilangan Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Wah, ini ya Pak sekolahnya ya Pak? Oh iya, sekolahnya ini nih. Ya. Oh iya, tapi kalau saya lihat-lihat bagus nih Pak, udah warna-warni tempatnya gitu. Oh iya, tapi dulu nih ya, ini dulu tempat sampah ya. Dulu tempat sampah kumuh, ya nggak, tempat pembuangan sampah. Tapi seiring waktu dengan kegiatan belajar mengajar ini kita bangun. Pelan-pelan ya Pak? Pelan-pelan bersama dengan warga. Warga yang peduli, turut serta dalam pembangunan ini nih. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ya lebih ini lagi, Lebih bagus ya, Pak? bagus. Taman Pendidikan Al-Quran Maju Bersama hadir sebagai tempat anak-anak pemulung menggapai asa. Tak dipungut biaya, mereka datang belajar usai membantu orang tua mengais sampah. Semuanya bisa hadir tanpa dipungut biaya. Umar mana Umar? Berdiri di dekat lapak pemulung. Awalnya hanya 8 anak saja yang mau belajar di sini. Namun faktanya, keinginan untuk belajar terus menular. 86 anak kini setiap hari habiskan sore mereka menimba ilmu di sini. Anak-anak ini ikut orang tuanya dalam mengumpulkan barang-barang bekas tersebut. Ketika kita sering melakukan kunjungan ke sini Mbak ya, dulu kita hampir tiap hari kita melakukan kunjungan, berdialog dengan mereka, bertemu dengan mereka. Saya melihat kok anak-anak ini tidak sekolah. Saya tanyakan kepada mereka, kenapa kok kamu tidak sekolah? Memang jawaban dari mereka tidak sekolah karena mereka membantu orang tuanya bekerja mengumpulkan barang-barang bekas. Jadi kemudian saya punya inisiatif mengajak anak-anak tersebut untuk belajar bersama. Dulu waktu pertama-tamanya ya, kita untuk mengajak anak-anak untuk belajar itu agak susah juga ya Mbak ya, karena dari orang tuanya pun mereka membutuhkan anak-anak ini untuk membantu mereka. Tapi anak-anak ini ya punya semangat untuk belajar juga. Jadi kita harus membujuk bukan hanya anaknya tapi orang tuanya juga. Berawal dari TPA sederhana, Aibtu Agus terus upayakan inovasi dan perkembangan untuk tempat ini.
Kini tak hanya jadi tempat belajar mengaji dan calistung bagi anak-anak. Tempat ini akhirnya jadi lebih berdaya dengan adanya sekolah anak percaya. Tempat bagi warga yang terputus sekolah agar bisa dapatkan ijazah paket A, B, dan C. Lagi-lagi semuanya gratis. Kalau aku nerusin sekolah aku yang terputus, Kak. Iya. Jadi karena kan usia aku kan udah bukan anak sekolah lagi. Jadi kan di sini bisa nerusin. Terbantu sekali sih ya, Kak, untuk maaf yang sekolahnya terputus kan ini kan nggak hanya cuma paket C ya. Dia dari A untuk standar SD, B untuk standar SMP. Aku sendiri buat yang C, standar SMA. Aibtu Agus tak sendiri mengelola tempat ini. Ada tangan-tangan kebaikan yang kini ikut mengabdikan diri. Pengennya sih ya apa yang anak-anak pengenin cita-citanya itu ya tercapai. Apa yang saya punya itu ilmu-ilmu itu bisa saya bagikan ke mereka gitu. Ya contoh seperti awal mereka tidak mengenal ngaji, baca, tulis gitu. Alhamdulillah semakin lama mereka semakin bisa dengan sendirinya. Kalau yang di bawahnya gambar apa ini? Ikhlas jadi kunci jalan kebaikan ini. Mengabdi, bersiaga 24 jam setiap hari. Ini menyita waktunya bersama orang terkasih. Beruntung, pengabdian ini mendapat dukungan penuh sang istri. Saya sudah terbiasa dengan ini karena sudah diwanti-wanti sebelumnya memang tugas polisi mengutamakan untuk mengayomi masyarakat. Jadi kita ada waktunya cuma sedikit dengan suami ya, tapi alhamdulillah bisa kumpul dengan keluarga walaupun cuma sebentar. Bermimpi untuk terus bisa berkembang dan membantu lebih banyak lagi. Bukan tak mungkin para pemimpin negeri akan lahir dari tempat ini. Selama tangan-tangan kebaikan tak terhenti. Tidak peduli di mana lingkungan tempat kita berada. Faktanya, harapan dan juga kebaikan bisa tumbuh di mana saja. Pak Agus jadi motivasi untuk kita semua dan jadi pengingat bahwa kita harus lebih terbuka dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Faktanya juga, kebaikan masih terus ada. Maria Natasha, Adnan Adi, berbagi fakta baik.